sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Saya berbicara di sini sebagai presiden, pemimpin besar revolusi Indonesia. Ayo bangsa Indonesia dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus, jangan berhenti. Revolusimu belum selesai, jangan berhenti. Sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang Torah dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan digilas oleh sejarah itu amat sekali. Kalau pihak Belanda menentangnya dengan misal yang tetap tidak mau menyudahi kolonialisme di India Barat, satu hari akan datang entah besok entah lusa yang dia pasti digilas oleh sejarah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sedikit mengulang atau menceritakan sejarah daripada Insinyur Soekarno. Kita semua tentu sangat mengenal biografi Insinyur Soekarno. Iya, beliau merupakan Presiden pertama Republik Indonesia. Bapak proklamasi ini jasanya begitu berharga bagi kemerdekaan Indonesia. Tidak hanya dikagumi di dalam negeri saja. Dalam biografi Insinyur Soekarno dijelaskan bahwa sosoknya juga sangat dikenal di mata dunia. Hal itu dapat kita buktikan dengan prestasi-prestasi yang diraih oleh Insinyur Soekarno. Beliau juga dikenal sebagai founding father bangsa Indonesia. Julukan daripada founding father ini diberikan kepada 68 orang tokoh Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan dari penjajah dan berperan aktif dalam pembentukan formasi negara Indonesia setelah kemerdekaannya. Perjalanan hidup seorang Soekarno tidaklah mudah. Beliau dengan gigih, dengan semangatnya membela, mempertahankan bangsa Indonesia agar terbebas dari kekuasaan-kekuasaan, dari kekangan-kekangan para penjajah. Inilah biografi singkat yang wajib kita ketahui bersama-sama. Dan perlu kita ketahui bahwa Insinyur Soekarno juga adalah salah satu tokoh yang kita tidak pernah lupa dengan satu buah pidatonya yang membakar kita sebagai remaja, kita sebagai pemuda penerus bangsa Indonesia. Apa yang di dalam perkataan Soekarno ketika mengucapkan pidatonya? Beliau mengatakan, aku kirimkan aku 10 pemuda, akan aku goncangkan dunia. Artinya apa? Dengan perkataan pidato Insinyur Soekarno ini membuat kami, seorang pemuda, seorang remaja, terus semangat untuk membela bangsa Indonesia, untuk memajukan bangsa Indonesia. Insinyur Soekarno dilahirkan pada tanggal 6 Juni 1901, tepatnya di kota Surabaya. Nama asli daripada Insinyur Soekarno adalah Kusno Sosro Diharjo. Namun, karena pada saat itu Insinyur Soekarno sering sakit-sakitan, sehingga kedua orang tuanya membuat kesepakatan untuk berubah nama Insinyur Soekarno menjadi Soekarno. Bung Karno lahir dari keluarga bangsawan dengan ayahnya bernama Raden Sukemi Sosro Diharjo dan ibunya bernama Ida Ayu Yoman Prai. Semasa hidupnya, presiden yang terkenal dengan karismatik ini mempunyai 9 orang istri. Adapun istri-istri beliau yaitu Fatmawati, yang mana Fatmawati ini adalah salah satu orang yang pertama menjadi ibu negara di Republik Indonesia. Kemudian ada Hartini, Haryati, Heldi Zapal, Igit Garnasi, Karnini Manopo, Loetari, Ratna Saridewi, dan Yurika Sagar. Dari ke-9 istrinya tersebut, Insinyur Soekarno dikaruniai beberapa putra dan putri. Di antaranya beliau mempunyai putri, yaitu Megawati Soekarno Putri. Kemudian beliau juga mempunyai seorang putra,
yaitu Muhammad Guru Irianto Soekarno, Rahmawati Soekarno Putri, Sukmawati Soekarno Putri, Taufan Soekarno Putra, Bayu Soekarno Putra, Totok Suryawan, Kartika Dewi Soekarno, Ayu Gembirawati Sukmini Soekarno, dan Guntur Soekarno Putra. Inilah satu buah perjalanan dari seorang bapak proklamator Indonesia, pahlawan yang telah memperjuangkan bangsa Indonesia hingga merdeka ini. Siapa beliau? Yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit mengenai perjalanan beliau bisa menumbuhkan rasa semangat kita untuk memperjuangkan bangsa Indonesia, untuk lebih memajukan bangsa Indonesia, serta kita sebagai pemuda bangsa Indonesia jangan sekali-kali melupakan pahlawan dan sejarah yang ada di bangsa Indonesia. Karena ada satu buah kalimat yang bermakna besar. Apa itu? Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Sebelum saya akhiri, maka saya sebagai tim kreatif daripada Rizan Victor mengucapkan terima kasih banyak atas kerjasamanya. Mudah-mudahan Rizan Victor semakin maju, semakin berjaya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.